Eyang sesembahanku, selamat datang. Eyang sesembahanku, aku datang menghadap Eyang. Jangan menggangguku, Broto. Aku baru sampai. Aku mau tidur. Sebentar saja, Eyang. Saya hanya minta izin. Izin apa? Saya mau menikah, Eyang. Menikah? Apa kau tidak ingat, Broto, bahwa kau tidak boleh menggauli perempuan, apalagi menikahinya? Itu sudah syarat. Kamu tidak bisa keluar lagi dari syarat itu. Tapi, saya mencintai seseorang, Eyang. Masih kurangkah kekayaan dan kemuliaan yang kau dapatkan dariku, Broto? Benar, Eyang. Tapi, saya kesepian. Silakan saja, tapi kau jangan menyesal. Karena ketika kau menggauli perempuan atau menikah, kau selamanya akan menjadi serigala. Itu sudah ketentuan, Broto. Dan ketentuan itu sudah kita sepakati setahun yang lalu. Aku bisa. Kalau terus-menerus menatap gadis itu, aku harus mendapatkannya. Peduli amat dengan manusia serigala. Selamat pagi, Den. Saya mohon maaf, Den. Saya belum bisa melunasi hutang-hutang saya. Maaf, Pak Darminto. Saya memanggil Pak Darminto kemari, bukan untuk menagih utang. Tapi, saya akan melamar anak Bapak, Anissa. Saya tidak salah dengar, Den. Benar, Pak Darminto. Saya ini menyukai anak Bapak, Anissa. Jadi tidak enak ini. Begini, Den. Tapi anak saya itu sudah punya calon, Den. Itu kan baru calon, belum menjadi suami. Artinya, saya ini kan masih bisa menjadi suami Anissa, bukan begitu? Iya, iya, Den. Kalau Bapak merestuinya, maka utang-utang Bapak kepada saya anggap lunas. Terima kasih, Den. Terima kasih. Nisa nggak mau, Ayah. Nisa sudah janji sama Ridwan kalau Nisa mau menikah dengannya. Ini satu-satunya cara agar ayah bisa melunasi hutang ayah pada Den Broto. Jadi ayah tega menjual Nisa? Nisa, ayah tidak bermaksud menjualmu, nak. Ini demi keluarga kita. Demi kamu. Den Broto itu orang kaya, disegani, dihormati. Kamu bisa menolong ayahmu. Sekaligus, kamu bisa menolong masa depanmu. Syukur kalau kau mau menolong orang tua. Tolong, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, tolong, pikirkan ini. Ayah. Ayah, Nisa nggak bisa, Ayah. Nisa nggak mau.
Kita tidak ada pilihan lain, Nak. Tidak ada. Tapi kalau memang kalian berdua jodoh, mungkin suatu saat kamu bisa menikah dengannya. Memangnya kenapa, Ayah? Pak Broto, malam satu suro dipantangkan untuk melakukan pernikahan. Apalagi Bapak sedang dalam cengkraman siluman serigala. Tapi saya tidak mungkin untuk membatalkan pernikahan ini. Pak Broto, ini berat urusannya, Pak. Tapi, tolonglah saya. Baiklah, baik. Teruskan saja rencana Bapak untuk melangsungkan pernikahan. Tapi pada malam pertama, saya akan berada di kamar di mana Bapak menyimpan patung Nugu Sukma itu. Saya akan menjaga patung itu. Ya, baiklah. Kalau begitu, saya permisi dulu. Hati-hati. Terima kasih. Iya. Ya, siapa tahu saja malam satu suro itu bisa membebaskanmu dari Juragan Broto. Tolong dipikirkan baik-baik lagi, Yana. Tolong, Yana. Sayang. Saya nggak habis pikir, kenapa ya Pak Subroto menyelenggarakan pernikahannya pada malam satu suro seperti ini, Pak? Itu kan permintaan Anissa, Pak. Saya justru khawatir sesuatu akan terjadi, Pak. Itu kan hanya sekedar mitos, Pak. Jangan membicarakan hal itu. Mari kita mengucapkan selamat kepada pengantin. Terima kasih. Selamat ya. Selamat ya. Terima Selamat kasih. ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini malam satu suro. Aku berharap sesuatu akan terjadi. Dan Anissa Bata menjadi istri Juragan Broto. Loh, kok malah menangis? Bukankah malam ini malam pengantin kita? Anissa, Anissa, semoga tangismu itu tangis bahagia. Kau tidak bisa menghentikanku. Lebih baik kau pulang. Luka dalammu itu akan membuatmu mati perlahan-lahan. Bapak kenapa, Pak? Terima kasih ya, Su. Ada apa? Serigala! Ada apa? Serigala. Di mana serigalanya? Makhluk apa itu? Awas minggir, minggir. Awas minggir. Ayo, lari. Cepat lari.
Anissa! Subhanallah. Pak Broto. Coba lihat. Siapa dia? Dasar manusia mudahnya terperdaya olehku. Kalian pikir cukup hanya dengan kekayaan? Aku sudah menduga bahwa tidak ada pria yang mampu menahan diri dari wanita. Akhirnya satu manusia lagi menjadi budak. Dan itulah kamu, Broto. Mulai hari ini kau akan menjalani hidup sebagai siluman seutuhnya. Dan kau akan menjadi jembatan untukku untuk mencari korban-korban berikutnya. Semoga arwah mereka bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Silakan. Sudahlah, Pak Darminto. Jangan ditangisi. Anissa pun tidak suka ditangisi. Ingat, Allah tidak menyukai orang yang meratapi mereka yang sudah meninggal, ya. Saya menyesal, Kiai. Saya menyesal sudah menerima lamarannya Pak Subroto. Sudahlah, Pak Darminto. Ya, sudahlah. Sabar, ya. Kita ambil hikmahnya saja. Ya, ayo kita pulang. Ayo, Pak Darminto. Yang sabar. Bapak Darminto, sebelum pernikahan Nona Anissa dengan Pak Broto telah memberikan pesan tertulis kepada saya yang bunyinya kurang lebih sebagai berikut, bahwa Bapak Subroto mewariskan seluruh kekayaan, baik berupa rumah ini, villa, dan seluruh aset perusahaan kepada Nona Anissa selaku istri dan pewaris satu-satunya dari Pak Subroto. Karena Nona Anissa sudah meninggal, maka kekayaan Pak Subroto jatuh ke tangan Anda, selaku orang tua Nona Anissa. Karena Pak Broto tidak memiliki saudara, selanjutnya secara teknis saya akan mengurus pemindah alihan ini. Iya, terima kasih. Pak Darminto, kalau menurut saya sebaiknya tolak saja warisan peninggalan Pak Broto. Kenapa, Kiai? Masalahnya kita tahu asal-usul harta itu, Pak. Tapi saya ini orang miskin, Kiai. Bagaimana mungkin saya menolak semua ini? Pak Darminto harus ingat. Kecuali Pak Darminto tidak tahu asal-usul harta itu. Pak, rezeki Allah itu sangat nikmat dan luar biasa. Jangan takut. Tolak saja warisan itu. Saya akan tetap ambil, Kiai. Saya akan kelola tempat itu untuk kepentingan umum. Saya akan bangun panti asuhan. Untuk sementara, untuk kepentingan saya hanya mengambil vilanya. Dan saya akan bangun untuk dijadikan penginapan. Itu kan bisa menghidupi kehidupan orang banyak, Kiai. Dan juga Ridwan. Saya sangat bersalah atas pernikahan itu. Dan saya ingin sekali menghilangkan rasa bersalah saya pada anak itu. Sebagai teman, tugas saya hanya mengingatkan saja.
Semua keputusannya itu ada di tangan Pak Darminto. Tapi ingat, rezeki yang tidak berkah pasti akan mendatangkan masalah. Broto, bangunlah. Bangunlah, Broto. Kau belum mati. Kamu sekarang dalam kehidupan yang sempurna. Kehidupan abadi. Kehidupan seutuhnya oleh mati. Bangunlah, Broto. Bangunlah. Akhirnya kau datang juga, Broto. Kenapa aku bisa jadi begini ya? Itu karena kesalahanmu sendiri, Broto. Apakah aku masih hidup, Eyang? Ya, kau masih hidup. Tapi kau telah menjadi siluman seutuhnya. Semua peninggalan Pak Broto akan saya hibahkan. Saya hanya akan mengambil villa di tepi danau itu untuk dijadikan penginapan. Karena itu, Ridwan, saya memerlukan bantuanmu untuk ikut mengelola. Tapi saya sama sekali tidak tahu tentang manajemen perhotelan, Pak. Tenang, hari ini baru akan tiba dari Amerika. Dan dia baru saja menyelesaikan masternya. Sebentar lagi juga dia akan datang. Siapa hari ini, Pak? Saat itu, kamu, Arini, Anissa, kalian semua masih kecil. Kakakku ini, Basuni, mengambil saudara kembarnya Anissa untuk dijadikan anak asuhnya. Karena dia tidak punya anak. Oh, jadi Arini itu saudara kembarnya Anissa, Pak? Iya. Hari ini sengaja aku undang dia datang kemari. Itu dia anaknya. Arini. Ayah, Apa kabar saya? baik-baik aja. Pade, Arini, sehat Pade? sehat Arini. Oh ya, perkenalkan. Ini Ridwan yang akan ikut mengelola villa. Arini. Selamat datang, Mbak Broto. Selamat datang. Perkenalkan, ini Pak Darman dan Bu Ronggo yang mengurus villa ini. Pak Darman, perkenalkan ini anak saya, Arini. Ini Mbak Sumi, kakak saya. Iya. Dan ini Ridwan yang akan mengurus villa ini. Oh ya. Mari silakan iya. masuk. Ayo silakan. Mari, Mari. Pak. Ayo. Mari, saya antar ke atas. Mbok saja duluan, biar saya di sini. Villa ini kelihatannya harus direnovasi supaya kelihatan lebih segar dan lebih indah. Dan ruangan ini perlu dibuat kafe dan live musik agar pengunjung yang datang ke sini bisa lebih mudah mendapatkan hiburan. Dan kolam renang yang di belakang itu juga harus diperbaiki.
Jangan, Ayah. Arini masih tetap ingin mempertahankan arsitek bangunan yang udah jadi ini. Mungkin kita hanya perlu sedikit memolesnya, sehingga bangunan ini jadi layak sebagai tempat penginapan. Kalau begitu, terserah kamu saja, Nak. Yuk, kita ke atas. Yuk. Kenapa sepi? Di mana mereka? Kemana Darminto? Berarti dia tidak menempati rumahku. Kanisa, aku datang, Kak. Aku datang untuk menyembuhkan semua kepedihanmu. Aku akan lakukan sesuatu untukmu. Dan aku tidak mau menyia-nyiakan semua pengorbananmu selama ini. Aku akan kelola villa si ini sehingga menjadi besar dan membuat harum nama keluarga kita. Hei, siapa itu? Boleh juga rumah ini. Arsitekturnya sempurna, tapi sayang sekali. Benar-benar pecinta seni. Maaf, Bapak mencari siapa ya? Saya menyukai villa ini. Maaf, untuk sementara waktu, villa ini tidak disewakan. Saya hanya menyukai, bukan untuk menyewa. Lagian, saya lebih suka di hotel kok daripada di villa. Oh ya, kalau boleh tahu, kenapa villa ini tidak dijual? Sebenarnya, villa ini akan diperbaiki dulu. Setelah itu akan dirapihkan.
Oh ya, perkenalkan. Ini anak saya, Arini. Ini Roy, arsitek yang akan merancang dan merenovasi villa ini. Oh ya, kapan bisa dimulai? Saya akan mulai besok pagi. Dan saya pikir villa ini tidak perlu banyak direnovasi. Apalagi bagian depannya. Villa ini sudah menunjukkan jati dirinya. Paling saya hanya merenovasi di bagian belakangnya, yang terdiri dari kamar-kamar. Dan saya akan menyesuaikan kamar-kamar tersebut menjadi sebuah desain rumah tinggal, Pak. Jadi tidak memakan waktu banyak, kan? Oh, tidak. Villa ini sudah cantik. Dan saya hanya akan memolesnya sedikit agar lebih cantik. Seperti seorang gadis yang cantik. Tidak perlu di make up. Hanya ditambah sedikit bedak saja. Bagaimana ini? Kok jalannya ditutup? Aku harus cari bantuan. Suamiku mengejarku. Tempat apa ini? Itu ada villa sepertinya. Kenapa denganmu, Broto? Apakah kau masih lapar? Bukankah kemarin malam kau sudah mendapatkan mangsa? Iya, benar, Eyang. Aku ingin keluar, Eyang. Aku sudah bosan seperti ini terus, Eyang. Dan aku rindu ingin menjadi manusia lagi, Eyang. Jangan kamu turuti sisi manusiamu yang masih tersisa itu, Broto. Itu akan mencelakakanmu. Permisi, Pak. Apa villa ini disewakan untuk malam ini? Maaf. Villa ini memang untuk disewakan. Tapi mungkin tidak sekarang. Ya, mungkin dalam waktu dekat ini. Karena masih dalam tahap renovasi. Tolong, Pak. Aku mohon, Pak. Untuk malam ini saja. Saya menyetir mobil sendirian. Dan mobilnya tidak bisa lewat. Lalu saya harus bagaimana? Tolong ya, Pak. Tolong Bapak izinkan saya menginap malam ini saja. Ya sudah, baiklah. Kalau begitu, kamu boleh tinggal di villa ini. Maya! Pulang loh! Pulang! Ayo pulang! Pulang! Aku nggak mau pulang. Hidupku sudah seperti neraka, Mas. Pak, tolong, Pak. Suamiku ingin... Maya, kamu tuh masih istri saya. Ayo pulang! Ayo pulang! Tidak, aku tidak mau pulang. Aku tidak mau dipukuli terus-menerus olehmu seperti binatang. Dasar wanita. Kalau nggak pulang, aku kamu. Tahan. Sabar dulu. Oh. Maaf, Pak. Tolong Bapak jangan ikut campur urusan saya. Urusan keluarga kami. Saya tidak akan mencampuri urusan rumah tanggamu kalau saja wanita ini tidak berada di villaku dan meminta pertolongan. Oh, Anda tidak tahu siapa saya? Saya orang kaya. Orang yang memiliki villa Bougainville. Villa milik Bapak ini. Saya akan beli sekarang.
Kalau Anda tidak mau berada di villa yang murahan ini, sebaiknya segera keluar. Jadi kamu menantang saya? Hah? Kamu menantang saya? Oke. Lepasin. Oke. Gue akan pergi sekarang. Tapi kamu akan tahu balasannya. Dan kamu, Maya, akan aku kamu. Ridwan, tolong antar Nona ini ke kamarnya. Oh iya, baik. Ya. Mari, Non. Rasa cinta di hatiku. Non Maya? Non Maya? Bangun, Non. Pak Darminto sekeluarga mengajak sarapan bersama. Non Maya? Non? Bangun, Non. Ditunggu sarapan di bawah. Ridwan, tolong panggilkan Pak Dharma. Baik, Pak. Rupanya naluri serigalamu sudah mulai mengalir dari darahmu, Broto. Dalam satu malam sudah mengambil 2 korban sekaligus. Bagus. Semakin banyak kau meminum manusia, semakin kuat kekuatan dirimu. Aku benci kepada Pak Darminto ya. Dia telah menguasai harta yang aku wariskan kepada Anissa. Salah sendiri. Kenapa kau bunuh Anissa waktu itu? Waktu itu aku tidak kuat untuk menahan diriku, ya. Waktu itu darahku sangat menggelegar. Naluriku sangat kuat untuk memangsa manusia. Tapi aku tidak sadar kalau yang aku mangsa itu adalah istriku, Anissa. Semua sudah berlalu, Broto. Kenapa tadi malam tidak kau habisi saja Darminto? Aku butuh waktu yang tepat, ya. Lagi pula semalam aku sudah kenyang. Pasti suami Non Maya itu yang membunuhnya. Semalam dia datang dan mengancam akan membunuh Non Maya. Pak Darminto, kami menemukan jejak Arini di dalam kamar. Di hotel ini, apakah ada orang yang telapak kakinya panjang? Tidak, saya tidak tahu. Lapor, Kapten. Ada apa, Sersan? Diketemukan lagi seorang korban. Di mana? Tidak jauh dari tempat ini, Kapten. Mari kita lihat. Mobil ini, Kapten. Apa perlu dicatat, Pak? Catat semuanya. Kapten, kejadian ini sangat aneh.
Ini bukan kecelakaan biasa. Dia mati terbunuh. Tapi pembunuhnya bukan manusia biasa. Lalu? Itu yang perlu kita selidiki. Kamu kumpulkan barang bukti sebanyak mungkin dan bawa ke kantor. Siap, Kapten. Bagus buat kamu, Broto. Kamu pasti lapar. Pergilah malam ini. Dan carilah manusia sebagai tumbal. Aku akan bunuh satu persatu orang yang ada di villa itu, Eyang. Terserah kamu. Siapapun yang kau bunuh, tidak penting buat. Aku hanya butuh manusia sebagai tumbal. Kejadian pembunuhan kemarin, saya khawatir membuat pengunjung takut datang ke sini. Saya kira tidak mutlak seperti itu, Pak. Karena kejadian seperti ini memang sering terjadi di hotel-hotel. Tapi itu tidak menyurutkan para pengunjung untuk singgah. Oh ya, sejauh mana renovasinya? Saya mulai dari bagian belakang dulu, Pak. Karena menurut saya bagian itu harus terlebih dahulu direnovasi. Kalau begitu, silakan kalian bersantai. Iya. Saya akan membaca koran di teras belakang. Iya. Selamat malam. Malam. Iya, aku juga minta izin. Sudah ngantuk. Ya, sebaiknya kita semua istirahat. Sudah malam. Sudah. Kenapa ayah meninggalkan Arini? Jangan ditangis. Biarlah jasad ayahmu diotopsi dulu. Ya. Sabar, Arini, sabar. Lapor, Kapten. Kami menemukan sidik jari lagi, sepertinya tangan Pak Darminto. Coba diperiksa. Apakah sidik jarinya sama dengan sidik jari sebelumnya? Kalau sama, berarti kita akan menghadapi masalah besar. Baik, Kapten. Memangnya yang kemarin itu sidik jari siapa, Kapten? Sidik jari Pak Subroto. Aku harus segera membaca mantra. Kalian semua tidak perlu takut. Ini bisnis. Dan tugas kita hanya merenovasi sampai selesai. Tetapi sudah 3 kali terjadi pembunuhan di villa ini. Bisa jadi keempatnya adalah kita. Itu hanya soal kekhawatiran. Artinya, sebagai laki-laki, kamu kurang fight. Terserah apa kata Anda. Pokoknya saya tidak mau ikut. Ayo, kita pulang saja malam ini.
Lebih baik kita nggak kerja daripada kita menjadi tumbal tempat ini. Kayaknya saya akan tetap di sini deh. Masalahnya sekarang orang sepi membangun rumah. Toh kita rame-rame ini. Kalian di luar sana masih banyak pekerjaan. Ayo. Kita tetap di sini aja. Ya, kita tetap di sini aja. Kalian, bersiaplah kalian jadi korban berikutnya. Bersiaplah. Sabar, Den. Den Broto kan sudah mati, sudah modar. Kembalilah ke alam sana dan jangan ganggu kami. Kau berani denganku? Ya, terpaksa, Den Broto. Aku terpaksa melawanmu. Baik, akan kulayani. Ayo, ikut aku keluar. Baik. kedatanganmu sampai ketahuan mereka. Lain kali jangan gegabah, Broto. Kalau penduduk tahu kedatanganmu, kau akan dibantai rame-rame oleh mereka. Bukankah kita tidak bisa mati, Eyang? Tetapi kita tidak akan pernah menyangka kalau di antara mereka ada yang memegang keris Nogo kuning. Apa keris Nogo kuning itu, Eyang? Keris Nogo yang berusia ratusan tahun. Keris itu berpamor naga dengan sisik-sisiknya yang terbuat dari emas putih. Apa keris itu bisa membunuh kita, Eyang? Tidak. Keris itu hanya akan mengembalikan kita ke alam siluman selama-lamanya. Dan itu artinya kematian buat kita. Kiai, kenapa Kiai gemar sekali mengoleksi keris-keris kuno ini? Apakah karena keris-keris ini sakti, Kiai? Kamu jangan salah mengerti. Aku mengkoleksi benda ini karena keantikannya. Juga karena pamor naga atau juga coraknya yang beraneka ragam. Ada juga yang berbentuk kepala singa dan masih banyak lagi. Coba kita perhatikan. Ada yang berbentuk telapak semar, yaitu yang mempunyai guratan-guratan seperti telapak-telapak kaki.
dan juga yang lain. Kalau begitu, keris-keris ini tidak ada yang sakti, Kiai. Begini, kalau kamu menyembahnya, maka kekuatan jin akan bisa masuk ke sini. Dan keris ini akan menjadi sakti. Tidak ada mayatnya, Pak. Bapak tidak salah gali, kan? Tidak, Pak. Ini memang kuburannya Pak Subroto. Aneh sekali. Ayo. Saya tidak habis pikir dengan kejadian ini. Apa mungkin ada orang mempunyai sidik jari kembar? Tentunya ini mustahil. Saya yakin yang melakukannya adalah roh Subroto. Bagaimana mungkin, Pak Basuni? Kapten sendirilah yang mengungkapkan bahwa dia siluman serigala, benar kan? Itu memang benar. Tapi saya sendiri kurang yakin. Begini saja. Bagaimana jika kita minta bantuan orang pintar? Dukun maksud Pak Basuni? Iya. Silakan saja Pak Basuni dengan niat Pak Basuni. Saya sesuai dengan prosedur saya. Dan saya akan tempatkan beberapa anak buah saya untuk menjaga villa itu. Ya, baiklah. Mari. Mbak, ya Non? Saya aja yang bawanya ya. Baik Non. Terima kasih. Tapi kenapa bukan Simbo yang bikinin buat saya? Simbo sibuk. Saya juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak repot. Subroto telah berubah menjadi siluman. Siluman serigala. Dan sangat tidak mudah untuk mengalahkannya. Lalu, bagaimana caranya? Carilah keris yang mempunyai pamor naga, yang sisiknya terbuat dari emas putih. Namanya keris nogo kuning. Hanya keris nogo kuning itulah yang bisa mengalahkan siluman serigala itu. Tapi bagaimana kalau keris itu tidak ditemukan? Kamu harus mencarinya. Karena aku hanya untuk sementara waktu menahan siluman serigala kuning dari sini. Pergilah. Karena keberadaan keris itu tidak pernah jauh dari siluman serigala itu. Berarti keris itu berada di sekitar kampung ini, begitu? Aku tidak tahu. Yang penting kamu harus mencari dan mendapatkan keris itu. Untuk sementara waktu, kamu jangan mencari mangsa di villa itu. Keberadaanmu sudah diketahui oleh seorang dukun. Tapi saya akan menghabisi dari mereka satu persatu, Eyang. Harus cara yang lain. Bagaimana, Eyang? Jangan muncul dengan wadah kasar. Gunakan energi gaib untuk merasuk ke dalam jiwa mereka. Bawa dia keluar dari villa itu. Setelah itu kamu baru aman membunuhnya. Dengan cara itu, dukun itu tidak akan melihat kedatanganmu. Baik, Eyang. Kalian semua harus mengamati. Kalau ada pertanyaan, ajukan sekarang. Jadi jebat yang akan melindungi kita dari roh Subroto. Dan jebat hanya mampu sekedar melindungi. Dan jebat membutuhkan sebuah keris yang bernama Nogo Kuning. Nogo Kuning? Iya. Keris kuno yang berpamor naga di seluruh kerisnya dan sisiknya terbuat dari emas putih. Kayaknya saya pernah melihatnya. Tapi saya lupa. Saya pernah melihatnya di mana ya? Coba, Wan. Kamu ingat-ingat di mana kamu melihat keris itu? Ayo, coba.
Saya benar-benar lupa, Pak. Nanti saya akan coba untuk mengingatnya. Ya sudah, kalau begitu, kalau kau ingat kasih tahu aku ya. Iya, Pak. Aku tidur dulu ya, hari ini. Iya, Pak. Baik. Aku juga mau tidur. Bagaimana? Aman? Iya, iya. Aman. Pak Basuni! Pak Basuni mau kemana, Pak? Sebaiknya Pak Basuni jangan kemana-mana, Pak. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Betul, Pak. Bagus, Broto. Bagus. Itu maksudku. Dengan cara itu, dukun yang mengawasi kita tidak akan melihat aksimu. Aneh. Kenapa siluman itu tidak menampakkan batang hidungnya? Jangan-jangan dia tahu kalau aku mengintip gerak-geriknya. Tadi aku melihat Basuni keluar dari villa itu dan pergi. Aduh, kecolongan aku. Anissa sudah mati, Broto. Kamu sendiri yang telah membunuhnya. Tapi saya melihatnya sendiri, Eyang. Dan dia masih berada di villa itu. Itu bukan istrimu. Tapi dia mirip sekali dengan Anissa, Eyang. Dan saya menginginkan wanita itu. Jangan cengeng, Broto. Perasaanmu itu akan membuatmu celaka. Satu lagi pembunuhan terjadi. Kapten percaya kalau arwahnya Pak Subroto bangkit lagi. Kamu kan sarjana, masa percaya dengan hal begituan? Tapi mungkin saja. Saksinya ada kan, Pak? Tergantung kita, percaya atau tidak. Sebagai contoh, kejadian pembunuhan Pak Broto itu. Masalahnya, saya tidak mungkin menulis laporan bahwa kasus ini penyebabnya adalah setan. Bisa-bisa saya dianggap... Tapi setidaknya Bapak sudah pernah melihatnya sendiri. Kalau tidak salah, yang membunuh siluman serigala itu Bapak sendiri, kan? Kalau begitu, nanti malam saya akan menginap di rumah itu.
Saya minta maaf kalau mengganggu kenyamanan di sini. Tapi ini semua demi keselamatan kalian. Sehingga saya harus menginap beberapa hari di sini. Saya harus bisa memecahkan masalah misterius ini. Tidak apa, Kapten. Justru seharusnya kami berterima kasih karena dapat perlindungan. Terima kasih juga. Bagaimana kalau pembunuh itu benar-benar arwahnya Pak Broto? Saya tidak peduli arwah atau setan. Bagi saya, pembunuh itu tetap manusia. Mana ada setan bisa membunuh? Kalau kamu, Roy? Hai setan, ayo keluar. Ayo lawan aku. Roy, jangan tak kabur kamu. Sudahlah, lebih baik kita istirahat. Malam sudah semakin larut. Kalau begitu, saya permisi dulu. Apa-apaan ini? Boronggo, tunggu. Apa-apaan ini? Boronggo, sabar. Tahan, Bo. Borenggo kesurupan. Bo, sadar, Bo. Pasti Borenggo kesurupan. Kenapa ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Saya sendiri tidak tahu. Sejak tadi, Boronggo memandangku dengan penuh kebencian. Dalam keadaan seperti ini, Roy kok nggak muncul ya? Jangan-jangan... Jangan-jangan kenapa? Kalau begitu, saya akan jemput saudara Roy untuk kembali ke villa itu. Bagaimanapun juga, dia harus tahu tentang hal ini. Iya. Ayo. Baik. Arini. Arini. Saudara Arini. Arini. Di mana Anda? Arini? Di mana dia ya? Mungkin di luar. Arini. 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 Kurang ajar. Kemana kamu, Broto? Kemana kamu? Kamu pasti kepincut sama gadis yang mirip dengan istrimu. Kurang ajar. Kamu betul-betul mirip Anissa. Siapa kamu sebenarnya? Tapi siapapun
kamu akan tinggal di sini bersamaku. Bagaimana ini, Kapten? Hari ini belum juga ditemukan. Sabar, anak buah saya sedang menyelidikinya. Bagaimana dengan Bu Ronggo? Dia masih belum siuman di kamarnya. Maaf Pak Roy, teman-teman merasa ketakutan kerja di sini dan mereka ingin pulang. Sebaiknya renovasi ini kamu tunda dulu saja, Roy, sampai masalah ini benar-benar selesai. Nggak bisa begitu, Ridwan. Kontrak sudah saya tanda tangan. Dan saya harus profesional. Renovasi ini akan terus saya lanjutkan. Bilang sama mereka, aku akan terus menyelesaikan renovasi ini. Bagi siapa yang mau bergabung, silahkan. Tapi bagi dia yang mau pulang, aku akan bayarkan upahnya sekarang juga. Baik, Pak. Permisi. Kamu kok seperti tidak punya perasaan saja, Roy. Dalam keadaan genting seperti ini kok kamu tidak punya toleran? Maaf ya, Wan. Kamu ini siapa sih? Kamu kan bukan pemilik villa ini. Tapi kok kamu malah mengatur aku? Roy, aku hanya mau mengingatkan supaya kamu punya hati nurani sedikit saja. Jadi kamu pikir aku tidak punya nurani? Hah, aku tahu. Kamu naksir Arini kan? Makanya kamu sewot. Karena dia lebih suka dekat denganku kan? Apa kamu bilang? Sudah. Kenapa kalian berantem masalah kayak begini? Oh. Bagaimana mungkin jenazah Pak Broto bisa hilang? Ini benar-benar kejadian yang sangat aneh. Siapa saudara? Kenapa tiba-tiba ada di sini? Nama saya Cepat. Saya kesini mau mengusir kuasa jahat yang mengganggu villa ini. Maukah Pak Polisi membantu saya? Mengusir roh jahat? Caranya? Pak Polisi akan tahu bagaimana caranya. Lihat saja nanti, Pak. Siapa kau? Dia Mbok Ronggo, pembantu rumah ini. Kemarin dia kesurupan. Ajak dia bergabung di sini. Mbok Ronggo, sini Mbok, jangan di situ. Keluar dari tubuh Mbok Ronggo atau kutembak. Tembak saja kalau kau mau. Tapi tidak akan berguna. Karena aku sudah mati. Dia baru saja mati. Tapi kenapa sudah membusuk ya? Atau jangan-jangan dari kemarin sebenarnya Mbok Ronggo sudah mati? Mungkin iya. Apa-apaan kamu, Broto? Kamu mulai berani menentangku. Tapi jangan kira aku... Aku tahu di mana kamu sembunyi.
Anissa? Tidak, aku bukan Anissa. Aku Arini. Aku tidak peduli kamu Anissa atau Arini. Yang penting kamu adalah istriku, Anissa. Kamu pikir kamu bisa lari dariku, Broto? Aku mau hidup dengan wanita itu, Eyang. Tolong, jangan ganggu aku. Kamu itu dari bangsa apa, Broto? Kamu bukan manusia lagi. Dan ingat, kamu telah menjadi budakku. Tidak, aku tidak mau. Dan aku ingin hidup sendiri. Jadi kau menentangku? Boleh. Tapi kamu harus bisa mengalahkanku. Sekarang kekuatanmu sudah kurusak, Broto. Dan kamu bukan lagi serigala yang sesungguhnya. Pergilah, Broto. Pergilah! Arini! 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 Oh, ternyata kamu yang menyembunyikan Arini. Hei, jaga mulut kamu. Aku menemukannya tergeletak di pinggir hutan. Ah, kamu pikir aku nggak tahu akal bulusmu, ha? Sejak awal aku sudah tahu. Kamu menginginkannya, kan? Hah, kamu pikir aku tidak tahu? Kamu juga menyukainya, kan? Jangan banyak omong kamu. Letakkan dulu Arini dan hadapi aku. Oke. Hentikan! Hentikan! Apa-apaan ini? Hah? Apa yang kalian lakukan? Hah? Kalian berkelahi dan membiarkan seorang wanita yang pingsan yang membutuhkan pertolongan. Apa kalian buta? Hah? Pak Kiai, Nona Arini selalu bercerita tentang siluman serigala. Bagaimana ini, Pak? Iya. Iya, Pak. Saya tidak terlalu menanggapinya karena keadaan. Dan biarkanlah dia beristirahat dulu, Pak. Oh iya. Pak Dokter, bagaimana keadaan Nona Arini? Tidak apa-apa, Pak. Hanya lelah dan shock. Pak Kiai benar, Nona Arini hanya perlu istirahat. Kalau begitu, syukurlah. Karena saat ini keadaan sangat gawat. Sudah banyak korban yang berjatuhan. Makasih, Roy. Kamu udah nyelamatin aku. Yang nyelamatin kamu itu dirimu sendiri, bukan aku. Aku cuma menemukan kamu.
Saya pernah melihat salah satu keris koleksi Kiai berkepala naga dengan sisi-sisinya terbuat dari emas, Kiai. Oh, itu memang ada. Namanya keris Nogo Kuning. Apa boleh saya meminjamnya? Loh, buat apa? Sebelum Pak Basuni tewas, beliau sempat mengatakan kalau siluman itu hanya bisa dikalahkan dengan keris yang bernama Nogo Kuning itu. Ah, masa sih? Saya malah belum pernah mendengarnya. Setahu saya, siluman itu adalah iblis. Dan iblis hanya bisa dikalahkan dengan kekuatan keimanan. Tapi ini keadaannya mendesak, Kiai. Saya harus meminjam keris Kiai untuk membunuh siluman itu. Iya, saya tidak keberatan. Tapi saya akan keberatan kalau nanti keris itu akan membuat Anda menjadi musyrik. Tidak, Kiai. Hanya untuk membela diri saja. Bagus, bagus. Nanti malam kamu ambil keris itu di rumah saya. Baik, Kiai. Ya? Baik. Apakah Nona Arini masih ingat jalan di mana tempat gua siluman serigala itu berada? Masih, Kapten. Kita tunggu Ridwan dulu. Katanya dia menemukan keris Nogo Kuning yang dimaksud almarhum Pak Basuni. Di mana dia menemukannya? Keris itu milik Kiai Soleh, Kapten. Begitu katanya. Aku sudah menemukannya. Mari kita sekarang pergi ke sarang siluman itu. Ayo. Kalau begitu, Arini jalan di depan. Yang lain mengikuti. Ayo. Baik, ayo. baik. Ayo. Masih jauh, Non. Sepertinya kita sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Sebentar lagi, Kapten. Itu goanya. Ayo. Ayo, kita ke sana. Tidak ada apa-apa, Non. Mungkin Non Arini salah lihat. Saya berani sumpah, Kapten. Kalau di tempat ini saya dikurung. Tapi nyatanya kita tidak menemukan apa-apa. Kalian salah tempat. Siluman itu tidak berada di gua ini. Aku tahu tempatnya. Di mana tempat siluman itu berada, Pak Kiai? Di gua lain dekat sini. Ayo kita cari bersama. Ayo semuanya. Ayo semua. Dasar manusia-manusia. Kalian pikir bisa menemukanku dengan mudah? Tapi sebelum kita mencari siluman serigala itu, sebaiknya kita membersihkan hati kita masing-masing. Iya betul sekali. Memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Nah, itu. Semoga itu petunjuk membawa kita kepada siluman serigala itu berada. Ayo semuanya. Ayo. Ayo. Tunggu. Ayo cepat. Lebih cepat. Cepat. Kurang ajar. Mereka menemukan tempatku juga. Kamu, Broto, kurang ajar. Kamu rupanya yang menunjukkan tempatku. Nah, kita telah sampai. Pak Kiai, benarkah ini tempat siluman serigala itu berada? Ya, di sanalah. Dalam gua itulah siluman itu berada. Pak Kiai yakin bisa mengalahkan siluman serigala itu? Insya Allah. Bagaimana dengan keris ini, Kiai? Kamu bawa keris itu, masuk ke dalam. Yang lain tunggu di luar. Ayo,
Kemarilah manusia-manusia bodoh. Kalahkan aku kalau kalian bisa. Kamu rupanya siluman itu. Hei, manusia. Berani masuk ke tempatku. Berarti siap untuk mati. Hai iblis, kamu tidak berhak untuk membunuh manusia. Iblis itu sudah melemah. Apakah kamu akan mencoba keris itu? Ternyata cerita tentang Krisnogo hanya isapan jempol saja. Artinya, tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Ada, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, kamu konsentrasikan pikiranmu kepada Allah. Mintalah pertolongannya dengan ikhlas dan yakinkan dalam hatimu tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, tusukkanlah keris itu kepada iblis itu. Bagaimana, Pak? Ya, dengan kekuatan keimanan kita bisa mengalahkan iblis itu. Apa itu? Apa itu? Astagfirullahaladzim. Bisa berubah lagi. Pak Broto.